Halo semuanya, selamat datang di penjelasan mendalam kita kali ini. Pernah nggak sih Anda kepikiran soal teka-teki logika paling dasar tentang keberadaan kita? Maksudnya, gimana caranya semesta ini bisa bermula tanpa ngelanggar hukum akal sehat? Nah, hari ini kita bakal bertingkah sedikit kayak detektif filsafat. Kita akan bedah teka-teki eksistensi yang luar biasa mind-blowing ini pakai sebuah teks teologi klasik yang super brilian, judulnya Al-Taudihat Al-Jaliyah. Kita bakal lihat gimana para pemikir hebat di masa lalu pakai aturan logika dan matematika yang ketat banget buat ngebuktiin kesempurnaan Sang Pencipta. Siap-siap ya, karena perjalanan logika kita hari ini bakal bener-bener menguji cara Anda lihat alam semesta. Oke, biar gampang, ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas kemustahilan sesuatu yang baru atau hududs. Kedua, jebakan rantai tanpa ujung alias tasalsul. Ketiga, paradoks melingkar atau daur. Dan yang terakhir, kita masuk ke kesempurnaan Al-Jalil dan Al-Jamil. Kita mulai dari langkah pertama, kemustahilan sesuatu yang baru atau hudus. Ada satu bait puisi yang maknanya dalam banget nih, tepatnya Nazam ke-28. Intinya bilang gini, seandainya Sang Pencipta itu nggak punya sifat-sifat sempurna, kayak nggak berawal dan nggak berakhir, maka otomatis dia bakal punya sifat lawannya, yaitu baru. Dan menurut kaidah dasar akal kita, bilang kalau pencipta itu baru adalah sesuatu yang benar-benar mustahil. Makanya teks ini ngingetin kita buat tetap teguh atau istiqomah sama keyakinan yang lurus ini. Sebentar, mari kita perjelas dulu. Hududs itu gampangnya berarti kebaruan, atau sesuatu yang punya permulaan. Terus kenapa ini jadi masalah? Ya karena dalam logika murni, kebaruan itu secara matematis nunjukin sebuah kelemahan atau kekurangan. Coba pikir deh. Kalau sesuatu itu baru, berarti sebelumnya dia nggak ada kan? Nah, kalau tadinya nggak ada, terus tiba-tiba jadi ada, dia pasti butuh pihak lain buat bikin dia eksis. Nggak mungkin kan tiba-tiba muncul sendiri dari ketiadaan tanpa sebab. Jadi, pertanyaan kritisnya buat kita semua nih. Kenapa sih kita harus secara tegas dan logis nolak konsep kebaruan ini buat Sang Pencipta? Jawabannya simple, tapi fatal. Kalau pencipta itu baru, terus siapa dong yang nyiptain Sang Pencipta? Di titik inilah kita mulai masuk ke wilayah paradoks yang super berbahaya. Taruhannya tinggi banget. Kalau kita salah di langkah pertama ini, seluruh struktur realitas bisa runtuh secara logis. Yang bawa kita langsung ke bagian kedua, jebakan rantai tanpa ujung, alias tasalsul. Nah, yang benar-benar menarik di sini, Nazam ke-29 dengan berani mendeklarasikan kalau konsep kebaruan bagi pencipta itu pasti bakal berujung pada dua hal, tasalsul dan daur. Dan teks ini sama sekali nggak ngasih ruang buat kompromi. Dua-duanya langsung disebut sebagai kemustahilan yang jelas. Ini bukan cuma sekedar argumen teologis biasa loh, ini tuh benar-benar hukum kemustahilan matematis dan logis yang mutlak. Mari kita bedah yang pertama dulu, tasalsul. Secara formal, ini tuh didefinisikan sebagai regresi tak terhingga. Bayangin aja sebuah rantai yang nggak ada ujungnya. Setiap hal yang baru butuh pencipta lain buat mewujudkannya, terus pencipta itu butuh pencipta yang lain lagi, dan pencipta yang lain itu butuh yang lain lagi. Terus saja mundur ke belakang selamanya tanpa ada satupun titik henti atau sumber utama yang mandiri. Biar lebih kebayang, kita urai langkah demi langkah. Misalnya pencipta itu berawal kita sebut wujud A. Berarti A butuh B. Tapi B juga pasti diciptakan oleh C. Dan C bergantung sama D. Logika ini tuh terus-terusan ngelempar masalah ke belakang tanpa pernah ngasih solusi. Ibaratnya nih, Anda mau pinjam uang ke teman Anda bilang, bentar gue pinjam ke si X dulu. Terus si X pinjam ke si Y pinjam ke si Z, muter aja terus sampai tak terhingga. Kapan dapat uangnya kan? Kelihatan banget kan absurdnya? Kalau rantai ketergantungan ini jalan terus lamanya tanpa ada satu entitas awal yang mandiri, ya proses penciptaan nggak akan pernah bisa dimulai. Fakta bahwa Anda dan saya ada dan lagi mikirin hal ini sekarang, itu jadi bukti nyata kalau rantai ketergantungan ini pasti udah selesai dan bermula dari satu titik awal yang mandiri. Makanya, secara logika, tasalsul itu benar-benar mustahil. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, paradoks melingkar atau daur. Kadang ada yang nyanggah gini, terus gimana kalau rantai penciptaannya itu nggak lurus memanjang tanpa batas, tapi melengkung membentuk lingkaran tertutup? Apakah itu bisa nyelesain masalah logika kita? Jawabannya jelas enggak. Dan teks klasik kita ini punya cara yang brilian banget buat ngebongkarnya. Konsep melingkar inilah yang disebut daur. Daur itu ketergantungan melingkar. Jadi, keberadaan A bergantung pada B. Tapi ternyata keberadaan B justru bergantung sama A. Atau yang lebih ekstrim lagi, sesuatu bergantung pada dirinya sendiri buat diciptakan.
Kedengarannya aja udah aneh kan? Buat nunjukin betapa absurdnya hal ini, teks teologi klasik kita ngasih sebuah analogi fisik yang jujur aja cerdas banget. Bayangin skenario fisik yang konyol ini. Ada orang namanya Zaid, lagi mikul sebuah kursi. Di saat yang sama, Ali mikul Zaid dari bawah. Sampai sini masih masuk akal dong. Tapi tunggu, Ali berdirinya di mana? Analogi Daur ini bilang, kursi itulah yang lagi mikul Ali. Bayangin komedi fisiknya, Zaid di atas, Ali di bawah Zaid, dan kursi di bawah Ali. Tapi kursi itu juga lagi dipikul sama Zaid yang ada di posisi paling atas. Ini benar-benar lingkaran mustahil yang nabrak hukum fisika dan akal sehat sekaligus. Jadi poin krusialnya adalah premis melingkar ini benar-benar menghancurkan aturan logika paling dasar. Kita mulai dengan susunan yang wajar banget. A bawa B, B bawa C. Tapi kesimpulannya jadi super absurd. Gimana ceritanya sebuah kursi bisa jadi penopang buat orang yang justru lagi nopang kursi itu? Kalau sang pencipta diciptakan oleh sesuatu yang dia ciptakan sendiri, itu ya sama konyolnya kayak analogi kursi ini. Makanya, teks ini menyimpulkan kalau Daur itu memaksa bersatunya hal-hal yang saling bertentangan di saat yang bersamaan, menjadi penyebab sekaligus akibat di detik yang sama. Teks kita nyebut kondisi ini sebagai al-munjali, alias kebatilan yang sangat jelas dan terang benderang buat siapapun yang mau mikir dan merenung dikit aja. Akhirnya, kita sampai di bagian keempat, kesempurnaan al-jalil dan al-jamil. Nazm ke-30 ini benar-benar ngasih kita resolusi yang indah. Setelah kita berhasil menyucikan sang pencipta dari sifat baru dan lepas dari segala kemustahilan tasalsul, serta daur tadi, teks ini memperkenalkan atribut yang tersisa. Sang pencipta yang terbebas dari segala bentuk ketergantungan itu, pastilah punya atribut al-jalil dan al-jamil. Mari kita resapi makna mulia dari dua istilah ini. Al-jalil itu berarti yang maha agung. Entitas yang memonopoli segala sifat kebesaran karena dia benar-benar nggak butuh dan nggak bergantung sama apapun. Sementara itu, Al-Jamil berarti yang maha indah dan maha berbuat baik secara mutlak karena darinyalah semua kebaikan mengalir ke semua makhluk ciptaannya yang justru sangat bergantung padanya. Buat memperkuat hal ini, kita bisa lihat pandangan salah satu pemikir terbesar dalam sejarah, yaitu Imam Al-Ghazali, dari kitab beliau Al-Maqsad Al-Asna. Beliau ngejelasin kalau Al-Jalil itu menghimpun seluruh makna keagungan. Kita sebagai makhluk mungkin punyalah sedikit sifat kebesaran, tapi ya itu cuma pinjaman yang sangat terbatas. Keagungan yang benar-benar absolut, mutlak, mandiri, dan gak berawal, itu cuma milik Allah semata. Terus, apa aja sih unsur yang ngebentuk keagungan mutlak ini? Ada kemuliaan yang tak terbantahkan, kerajaan yang gak ada batasnya, ilmu yang meliputi segalanya, kekayaan yang dalam konteks ini artinya kemandirian total dari kebutuhan apapun, serta kekuasaan yang mutlak. Coba deh, bandingin sifat-sifat luar biasa ini sama rantai ketergantungan yang lemah, saling butuh, dan melingkar-lingkar yang kita bahas di awal tadi. Bedanya benar-benar kayak bumi sama langit. Dan ini ngebawa kita balik ke panggilan istiqomah dari puisi pertama tadi. Memiliki keyakinan yang lurus itu ternyata bukan sesuatu yang cuma kita terima secara buta. Lewat teks ini kita diajak sadar kalau keyakinan yang benar itu justru didapat dengan gunain akal sehat dan struktur logika yang ketat. Kita menyifati pencipta dengan kesempurnaan absolut sekaligus ngebersihin dia dari kelemahan sekecil apapun. Sebagai penutup eksplorasi kita hari ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Gimana penerapan aturan-aturan logika klasik yang super ketat ini ngerubah pandangan Anda tentang apa arti kesempurnaan mutlak yang sebenarnya? Menakjubkan banget kan, pas tahu kalau keyakinan ternyata bisa dibangun di atas pondasi rasional yang sekuat baja? Coba deh terapin alat-alat logika ini ke cara Anda mandang dunia dan rasain sendiri gimana ini bisa memperluas cakrawala berpikir Anda. Terima kasih banyak udah ngikutin perjalanan logika yang luar biasa ini sampai akhir.